Shalom dan jemaat yang dikasih Tuhan, baik ada di lantai bawah maupun sedang jemaat yang mengikuti Zoom dan yang ada di rumah untuk program YouTube. Sungguh suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Hari demi hari kita masih dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya hanya Dialah kekuatan dalam hidup kita dan menjadi tempat perlindungan kita. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Terima kasih Bapak. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau kekuatanku. Terima kasih Bapak. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Peduli hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari Tuhan dikasih Tuhan, kita pujikan pujian ini dengan penuh iman dan pengertian. Sungguhnya kehidupan kita ini adalah manusia yang terbatas, dan kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Tolong
Jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus, Kau kekuatanku, Kau perlindunganku, Kau kota Yesus, ku bersyukur. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku, kami takkan goyah mengikutimu, kami takkan hati, sebab Kau sertaku, sebab Kau pelindungku. Yesus, ku bersyukur, Kau Tuhanku, Kau Allahku, sebab Kau sertaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kota perlindungan, Kau pelindungku, Kau Tuhan, Kau sukacitaku. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu begitu besar. Terima kasih, haleluya, haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami, ini kami dapat menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu, pujian syukur bagi-Mu Bapa. Yesus, ku sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih setia-Mu, terima kasih buat pertolongan, terima kasih Yesus, kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami, anugerah-Mu besar. Terima kasih Bapa,
terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian kita. Belum pernah ada kasih setia Tuhan yang begitu besar. Di dunia ini kasih manusia hanya terbatas, tapi kasih Tuhan itu yang tiada berhenti dalam kehidupan kita. Dia setia dan dia selalu ada dalam kehidupan kita. Katakan kepada Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia ini sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Amin Tuhan. Kasih dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Belum pernah ada kasih dunia sanggup mengubahkan hidupku. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
Berkasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi surga. Yesus ku puji Engkau. Terima kasih, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu membuahkan setiap hidup kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus ku puji Engkau. Ku tinggikan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory. Yesus ku sembah. Yesus ku puji Engkau. Yesus ku tinggikan. Yesus ku agungkan. Segala puji, segala hormat, terima kasih ku sembah, ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Buat kasih-Mu, kasih-Mu membuahkan kami, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kita datang kepada Dia dengan membawa segala kehidupan kita dengan mengucapkan syukur karena pertolongannya begitu luar biasa. Mari kita naikkan pujian kita saat masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah. Mari Tuhan semuanya, datanglah kepada Dia dengan membawa ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati. Masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu.
sebab Tuhan baik. Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami datang padamu, membawaku bersyukur. Kami datang, diri kami Bapa, dengan ucapan syukur. Terima kasih. Kami sembah, kami bersyukur. Pertolonganmu, penyertaanmu, sempurna kasihmu, sempurna perlindunganmu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagimu. Ucapan syukur, kami datang padamu Tuhan, membawa hidup kami, membawa korban syukur. Terima kasih, terima kasih Bapa. Segala puji, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau disuruh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan mengubahkan setiap kehidupan. Karena firman Tuhan yang hanya sanggup menolong kita dalam menjalani hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan bersujud di hadapan. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indahan dirimu. Lagu Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukmu nikmati firman-Mu. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Luruskanlah perjalananku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan aku bersujud.
Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berikanlah berjalan dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Berikanlah berjalanku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, semoga Engkau melihat isi hati kami, kejujuran kami ketika kami menyanyikan pujian ini Tuhan. Bahwa kami sungguh haus seperti secara jasmani ketika kami haus untuk minum. Betapa kami mencarinya luar biasa. Betapa kami menginginkan setetes air segar itu Tuhan. Dan ketika kami menyanyikan pujian ini, bila sungguh-sungguh di hati kami ada kerinduan, ada kemauan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menolong kami, menuntun hidup kami dalam perjalanan yang tidak mudah ini Tuhan. Bersyukur untuk hari ini lagi kami bisa menyembah Tuhan, diberi kesempatan mengagungkan Engkau. Terimalah semua sembah syukur kami, pujian, senandung, syair, mazmur, amsal, apapun yang sudah kami naikkan, lewat kata-kata pujian, lewat kalimat-kalimat penyembahan kami. Ampuni jika ada di sana segala keterbatasan dan kekurangan kami. Terpujilah Tuhan, hari ini kami ingin mengingat siapa diri kami di masa lalu, untuk kami maju di hari-hari mendatang. Dalam nama Yesus Kristus, baik sidang jemaat yang di rumah, yang di tempat ini kami siap merenungkan firman. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang mengikuti secara online ibadah doa kita. Ya, kalau saya ingat tahun yang lalu ibadah doa kita itu ada dua, saudara. Di Sidoarjo hari Selasa, di Surabaya hari Kamis. Tapi karena seizin Tuhan, kita gabung semuanya sekarang jadi satu ya. Ibadah minggu juga di Surabaya maupun di Sidoarjo jadi satu. Ibadah doa jadi satu. Ya, kita tidak tahu maksud Tuhan untuk hari-hari ke depan. Apakah memang seperti ini terus keadaannya atau bagaimana? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang penting adalah baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, masalah atau dalam keberkatan, kita tetap setia. Amin, saudara. Mari kita membaca firman Allah hari ini. Kita akan merenungkan melengkapi doa penyembahan kita sebelum kita bersyafaat dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 16. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 16.
Mari jemaat yang sempat bisa membaca, kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 11, jemaat baca ayat 12 dan seterusnya. Karena itu ingatlah, saya ulangi, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa itu tanpa Kristus tidak termasuk kepada kasar dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, berbeda ya dengan ayat 11, ingatlah dahulu ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena yang damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah mengungkapkan pokok kisah itu bersama. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdayakan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah bersalib, dengan meninggalkan persekutuan pada salib itu. Puji Tuhan. Firman Allah semoga tidak membuat kita menjadi bosan. Rupanya Alkitab kita ini, rupanya Tuhan itu punya satu karakter ya, karakter untuk selalu mengingatkan. Dia punya satu sikap yang sangat-sangat baik untuk kita contoh, untuk selalu suka mengingatkan. Apa yang diingatkan? Ingatlah dirimu. Dalam hal ini ingat masa lalumu, ingat sejarah. Ya, Bapak masih suasana kebangsaan ini ya, suasana nasionalisme ini ya. Saya kutip satu kata bijak dari Bapak pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang hari-hari ini sedang diterbitkan uang yang baru, saudara, uang 75.000. Ada gambar beliau, waktu itu masih muda, mungkin seusia saya. Ganteng-gantengnya waktu itu beliau. Saya bilang terserah saudara. Tapi yang jelas beliau mengatakan begini, saya kutip, jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita hari ini. Nah ini penting. Ketika jemaat di Efesus menerima surat ini, mereka diingatkan oleh pendeta Paulus, ingatlah dahulu siapa kamu. Selalu penting, sejarah itu penting. Dalam khotbah saya kapan hari saya kutip bagaimana saya mengikuti pembongkaran arkeologi di Mojokerto sini, dekat sini. Kalau saya sebenarnya ada waktu, saya pengen ke sana karena terbuka. Boleh dilihat oleh orang tapi nggak boleh diklaim. Ya, boleh ambil gambar tapi jangan diklaim. Saya pikir kalau saya ada waktu saya harus ke sana. Ini hari yang ke-13 ya. Begitu luar biasa. Ingat masa lalu, ingat bapak bangsa kita siapa? Wah, sebuah bangsa yang beradab, sebuah kerajaan yang begitu besar, bahkan sampai ke China. Itu Borneo, semua Malaysia, Singapura itu dulu, wah, luar biasa dikuasai pada masa kejayaan itu. Diingatkan oleh Rasul Paulus kepada kita malam hari ini. Ingat, apa yang perlu kita ingat? Bukan seperti kejayaan bapak-bapak leluhur kita. Kalau kita mengingat masa lalu, apa yang kita ingat? Hebat. Bayangkan tempat permandiannya saja itu dari bata berlapis-lapis tanpa semen. Barusan ditemukan lagi 2 hari yang lalu gorong-gorong air yang begitu hebat. Bukan mengingat kehebatan seperti bapak-bapak manusia leluhur di zaman Majapahit atau Singasari, bukan. Apa yang diminta untuk kita ingat? Ini agak berbanding terbalik.
Yang kita ingat bukan kehebatan kita di masa lalu. Ketika kita berbicara tentang Tuhan, maka yang kita lihat diri kita, siapa diri kita di masa lalu. Dahulu kamu tanpa Kristus. Ini penting. Dahulu kita tanpa Kristus. Sebentar ya saudara ya, saya akan pelan-pelan coba berbicara. Mengapa Rasul Paulus, mengapa Tuhan mengingatkan masa lalu jemaat Efesus? Ingat dahulu bahwa kamu tanpa Kristus. Loh, dihubungkan dengan Israel. Israel secara jasmani disunat. Loh, apa hubungannya? Saya kaget luar biasa saudara. Ya, sungguh hati saya bersukacita membaca ayat firman Tuhan ini. Kamu dulu tanpa Kristus, tidak seperti Israel. Saya kaget benar. Saya sudah belasan tahun belajar teologi saudara, belum pernah dapat ini. Terima kasih untuk doa saudara. Dahulu kamu tanpa Kristus, lalu dibandingkan dengan Israel. Loh, emang Israel punya Kristus? Punya saudara. Ayo, kaget kan? Kalau para teolog-teolog mendengar ini, mungkin juga bisa mengajak saya diskusi ya. Tapi saya mau ingatkan, dahulu kamu tanpa Kristus, maksud ayat ini dibandingkan dengan Israel, mereka punya Kristus. Baru saya periksa pelan-pelan, saya perhatikan, loh iya betul. Kita orang kafir tanpa Kristus. Israel punya Kristus loh saudara. Tapi bukan Yesus Kristus. Dalam maksudnya apa Pak? Nah rupanya kamu tanpa Kristus, Israel punya Kristus siapa? Israel punya banyak Kristus saudara. Apa rupanya Kristus Pak? Rupanya Kristus artinya adalah yang diurapi. Kamu tanpa yang diurapi, gitu loh maksudnya. Rupanya agar terjadi ayat yang perhatikan saudara ya. Ayat yang ke-12, kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel. Jadi Israel punya Kristus, makanya mereka warga Allah. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Nah, Kristus atau yang diurapi itu rupanya erat hubungannya dengan janji-janji, erat hubungannya dengan berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau siapa yang tidak punya Kristus, tidak punya seseorang yang diurapi, Tuhan tidak memberkatinya. Pada masa itu seperti itu. Dan Israel punya Kristus. Siapa? Minimal imam besar Kayafas, imam besar Hanani, banyak imam besarnya mereka. Loh kenapa imam besar Pak? Imam besar itu Kristus, diurapi, yang diurapi. Imam besar adalah orang yang diurapi. Sehingga ketika dia berdoa, menaikkan doanya, diberkati orang yang dia doakan. Amin saudara. Kita orang kafir, disebutkan di sini kita tanpa Kristus. Berarti apa? Tanpa pengharapan di dalam dunia, tanpa mendapat bagian dan ketentuan yang dijanjikan. Wah, saya mengerti betapa baiknya Tuhan kita. Karena kita bukan keturunan Israel, tidak punya Kristus, tidak punya janji-janji, tidak punya pengharapan. Lalu dia berikanlah kepada kita siapa saudara? Yesus Kristus. Seseorang yang diurapi namanya Yesus Kristus, bukan lagi imam besar Harun, bukan lagi imam besar Kayafas pada waktu zaman Herodes, bukan lagi. Siapa? Supaya kita juga menerima janji-janji, supaya kita juga orang Indonesia mendapat bagian, supaya kita juga orang-orang sedati mendapat berkat-berkat yang dijanjikan Allah termasuk kepada Israel itu. Tuhan memberikan satu Kristus yang lebih besar dari Kristus yang lain, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita beroleh sekarang. Amin saudara. Sehingga kita mendapat ayat 12. Kamu mendapat bagian dan ketentuan-ketentuan yang dijanjikan itu. Syaratnya bagaimana? Ayat 14. Mas Gunadi tolong baca. Tidak gampang saudara, sebentar. Tidak gampang. Karena Tuhan sudah mengizinkan cara yang pertama, yaitu Kristus, orang-orang yang diurapi, nabi untuk Israel, imam besar untuk Israel. Maka tidak gampang keputusan ini diambil oleh Tuhan. Dia harus merubah satu tatanan. Dia harus merubah satu aturan yang sudah pernah dia buat. Karena sekarang orang kafir juga mendapat Kristus, maka harus ada yang dirubah.
Peraturan harus dirubah. Undang-undang dasar yang dibacakan 17 Agustus sama Kak Claudia kemarin itu dirubah, di amandemen. Bukan cuma di amandemen ya. Amandemen itu diperbaiki. Ini harus dirubah. Ini dia ayat yang ke berapa tadi? 14. Silakan. Karena dialah damai sejahtera kita, Haleluya. Terus yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, apa saudara? yaitu perseteruan. Diapain saudara? Dirubuhkan. Wah, luar biasa. Jadi ketika Tuhan berencana memberikan Kristus kepada orang non-Yahudi yang bukan Israel, bangsa Indonesia, bangsa-bangsa lain, itu di surga itu rapatnya bukan main. Musyawarahnya Allah Tritunggal itu luar biasa. Loh, ya apa? Konsepnya kan sudah begini dulu. Hanya Israel kita mau selamatkan. Bagaimana? Yesus Kristus bilang, aku saja Bapa. Roh Kudus mengatakan, aku meteraikan, Bapa putuskan, buat kebijakan. Yohanes 3:16. Yesus Kristus mengatakan, aku saja, diapain? Robohkan. Wow. Saudara, tidak gampang lu merobohkan sesuatu yang sudah lama dibangun. Di sebuah gereja besar di Surabaya, gereja kita saudara, itu ada mimbar kemuliaan namanya. Tidak gampang merobohkan, merubah mimbar loh saudara. Karena apa? Itu dulu pendeta yang hebat dulu membangun itu, tidak boleh. Saudara, puluhan tahun baru sekarang mimbar itu sudah dirobohkan dan diganti mimbar yang bisa dipindah-pindah. Karena apa? Karena kebutuhan sekarang. Tapi yang namanya merubah sesuatu tidak gampang saudara. Saudara jangan sembarangan yang merubah layout ini ya di depan sini, karena ada yang mengaturnya. Kalau ada yang merubahnya harus izin dulu. Tidak mudah merubuhkan. Nah ayat yang ke-15 dirubuhkan, lalu cara merubuhkannya dengan bagaimana? Ini saudara, diskusi di surga itu menjadi luar biasa karena ada satu pribadi yang akan jadi Kristus yang diurapi, yaitu Yesus. Dia bilang begini, ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, terus untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Iya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini saudara begitu beruntung luar biasa. Beruntung luar biasa. Tembok pemisah itu dirubuhkan. Lalu ayat 15 disebutkan apa itu? Dia batalkan semua hukum Taurat, dia genapkan semua hukum Taurat, bukan cuma Tauratnya, apalagi dengan segala perintah. Dan apa saudara? Dan ini undang-undang dasarnya benar-benar jadi baru saudara. Undang-undang dasarnya surga benar-benar dirubah, Itu luar biasa. Demi siapa? Demi saudara. Demi siapa? Demi saya. Kalau di negeri kita ini merubah undang-undang, jangan merubah. Membuat satu undang-undang sekarang Omnibus Law namanya. Membuat undang-undang, waduh, di demo sana, di demo sini, tidak setuju sana, tidak setuju sini. Padahal untuk kepentingan orang banyak. Ini untuk kepentingan saudara sendiri, kepentingan saya sendiri. Tuhan rela merubah semua. Ya, istilah di sini disebut merubah, menggenapkan semuanya lewat apa? Lewat darahnya. Maka saudara, kalau hari-hari ini kita jadi orang Kristen main-main, lucu bagi saya, tapi tidak ketawa saya. Aneh saudara. Saudara tidak mengerti betapa besarnya kerja keras surga. Untuk apa? Untuk kehidupan saya dan saudara. Betapa kita yang keterlaluan. Doa saja setengah jam, setengah mati rasanya. Ya, perhatikan saudara. Ibadah hari Minggu, aduh, susahnya bukan main saudara. Padahal Tuhan harus merubuhkan tembok yang luar biasa dan membayarnya dengan darah Yesus. Tembok Berlin rubuh. Jerman Barat dengan Jerman Timur tidak gampang merubuhkan tembok, hanya tembok. Sempat terbagi dua Jerman itu, Jerman Barat, Jerman Timur, satu pro kepada komunis, satu pro kepada demokratis, Amerika dan Uni Soviet. Bagi dua.
gampang merubuhkan. Saudara bisa cek di internet bagaimana tembok Berlin rubuh. Satu negara Jerman sekarang menjadi kuat. Tidak ada lagi Jerman Timur, tidak ada Jerman Barat. Jadi utuh sekarang. Repot sekali waktu itu. Ada Piala Dunia, dari satu negara ada 2 pemain bola, sepak bolanya. Jerman Timur, Jerman Barat. Sulit sekali. Sekarang dijadikan satu. Supaya kamu punya damai sejahtera. Diingatkan masa lalu kita tentang siapa? Inti dari ayat-ayat yang kita baca ini, betapa besarnya program Tuhan, betapa besarnya yang harus dilakukan Tuhan hanya untuk menolong saya dan saudara. Dia harus mati di kayu salib, dia harus rubah banyak aturan, dia harus kirimkan Yesus Kristus jadi manusia. Tapi kita kurang menghargai. Kalau kita sebagai sidang jemaat, ayo kita mengerti, oh hatiku penuh damai sejahtera sekarang karena Tuhan. Kalau kita jadi hamba-hamba Tuhan, tolonglah, saya dorong hamba-hamba Tuhan, ayo jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ayo. Karena apa? Tuhan memberikan semuanya, melakukan semuanya untuk kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersyafaat. Kita telah diberkati oleh Tuhan, tapi kita juga masih diizinkan lagi, meminta lagi, dan meminta lagi kepada Dia. Dan Dia terbuka untuk permohonan kita. Ya Bapa, Kristus Yesus Tuhan kami, sekarang kami bisa menghadap Allah karena ada yang diurapi, yang mewakili kami, namanya Yesus Kristus, sesembahan dan pujaan hati kami. Terima kasih dulu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Engkau mau jadi Kristus bagi kami. Oh Tuhan, agar janji-janji, agar damai sejahtera dan yang sudah Tuhan sediakan di surga itu bisa jadi milik kami. Hati kami bersyukur Tuhan. Oh siapa kami Tuhan, tapi kami terima kasih. Harusnya semua ini bukan untuk kami, tapi terima kasih Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus telah memungkinkan semua ini dirubah. Dan sekarang kami ada turut bersama Israel menjadi pewaris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami datang di hadapan-Mu, ya penerima syafaat kami, ya Yesus Kristus Tuhan kami, perantara, Imam Besar Agung kami yang mengantarai doa ini. Hantarkan doa kami ini kepada Bapa di dalam surga. Ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga Ananda, yaitu Opa Hari Ananda, yaitu Mama Hari Ananda, yang saat ini semakin intensif dirawat setelah terinfeksi COVID-19 di rumah sakit premium Nginden. Ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu. Kepada mereka lah juga Yesus menjadi Kristus. Kepada mereka lah juga Engkau Bapa Allah Tritunggal merencanakan segala yang baik. Maka hari ini kami minta satu janji itu, pemulihan dan kesembuhan kepada hamba-Hamba ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jamahlah Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu lagi kepada hamba-Hamba ini. Kami tahu kami ini terbatas, kami tidak mengerti rencana-rencana Tuhan. Yang kami tahu hanya memohon, ada satu tempat memohon, tempat yang tepat, yaitu Engkau ya Allah kami. Kami bawa permohonan ini Tuhan, mohon jawab permohonan kami, beri pemulihan dan kesembuhan. Pendiri Yayasan Pondok Kasih, Ketua Yayasan Pondok Kasih ini Tuhan, kami mohon kemurahan, Engkau pulihkan untuk membina kembali yayasan ini sehingga semakin mempermuliakan nama. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bawa seluruh sidang jemaat, mulai dari anak sekolah minggu yang minggu kemarin sukacita, senang sekali memuji-muji Tuhan. Gerakkan lagi hati orang tua untuk mendorong anak-anaknya beribadah. Dari sekolah minggu remaja muda kami Tuhan, yang hari ini belum juga bisa terjadi ibadah kaum muda remaja, Tuhan tolong buka jalan. Yang dewasa muda, orang-orang tua, ibu janda yang sendiri, kami semuanya sidang jemaat di Surabaya maupun di Sidoarjo, Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami. Kami bawa anak-anak kami yang sekolah, hikmat dan kebutuhan mereka,
yang bekerja, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pergumulan hidup tentang ekonomi, jodoh mereka. Engkau campur tangan Tuhan. Kami bawa anak-anak yang praktik akan segera mengakhiri masa prakteknya. Engkau juga menolong, mempersiapkan hati mereka supaya segera hatinya menggelora, bukan untuk menyelesaikan pendidikan, tapi bergelora, ingin membalas sedapat mungkin walau tidak bisa dibalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, untuk memberikan hidup mereka dipersembahkan kepadamu. Ini hidup kami, dan kami bawa keluarga kami dimanapun berada, seluruh penghuni panti, pimpinan dan juga semua pengasuh dan anggota-anggota, pelayan-pelayan Tuhan, para donatur di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Rencana-rencana ibadah kami sepanjang minggu ini Tuhan juga akan campur tangan. Segala puji syukur bagi Tuhan, dan kami yang akan kembali ke tempat kami. Terimalah anugerah sejahtera berkat dari Allah Tritunggal di dalam karunia Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang menyertai engkau, memberkati engkau hari ini lagi, besok, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam.